Iya, tentu sudah dimulai Asri dan juga saudara karena acaranya ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat karena agenda untuk tiba ataupun juga datang ke tempat ini dari pukul 8 sampai pukul 8.30 karena memang tepat waktu ya pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat ini agenda akan dimulai yang berarti ini sudah berjalan 20 menit agenda tersebut berlangsung dan kalau tadi saya mengkonfirmasi terkait dengan list nama yang akan hadir ataupun juga yang mendapatkan jadwal pembekalan pada hari ini sebagai calon wakil menteri maupun juga calon kepala badan 54 orang sudah hadir yang berarti sudah berada di dalam semuanya dan mengenakan pakaian batik. Berbeda dengan hari pertama ya mengenakan kemeja putih, hari ini mengenakan batik yang sama seperti pada saat pemanggilan mereka ke rumah Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara 4 pada hari Selasa kemarin. Ada beberapa nama yang juga kita sama-sama melihat pada hari Selasa kemarin datang baik dari segi profesional maupun juga dari segi politisi, ada juga dari segi jurnalis yang memang ada di dalam ini menerima pembekalan pada hari ini. Dan beberapa tema yang tadi akan disampaikan adalah selain introduction ataupun juga perkenalan, nanti akan ada pembahasan terkait dengan kemajuan teknologi, lalu kemudian juga ada anti korupsi tentu saja yang kembali diingatkan ataupun juga menjadi pesan dari Prabowo Subianto Presiden terpilih kepada orang-orang dekatnya yang akan bekerja bersama-sama dengan dirinya untuk mengingat kembali bahwa korupsi ini harus hapuskan ataupun juga harus dituntaskan ya. Jadi tidak boleh ada orang-orang yang bermain dengan anggaran, tidak boleh ada orang-orang yang bermain nakal begitu ya di kalangan pemerintahannya. Tentu ini kita akan kawal bersama-sama nanti pada 5 tahun ke depan. Asri dan juga saudara, bagaimana kalau hari ini sudah dibekali ya dengan ilmu, dengan value-value dari Prabowo Subianto maupun juga dari Gibran Rakabuming Raka. Kita akan lihat kinerjanya setelah pada tanggal 20 Oktober 2024 dan juga 21 Oktober 2024 pada pelantikan keduanya. Kita akan lihat bagaimana mereka bekerja selama 5 tahun periode 2024 sampai dengan 2029. Apakah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan pembekalan yang diterima pada hari ini. Asri dan juga saudara, kita akan nantikan juga bagaimana pesan mereka setelah mendengarkan ataupun juga menerima pembekalan pada hari ini di kediaman Prabowo Subianto yang ada di Hambalang. Asri. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Prof Sadik lagi, Prof. Mungkin terakhir ini ya, Prof. Pertanyaan dari saya. Ini bagaimana memastikan menteri-menteri yang hadir, masing-masing menteri yang hadir ataupun juga dipanggil ini punya leadership, dan kira-kira komunikasi publik seperti apa yang paling diterima masyarakat saat ini? Ya, saya berangkat dengan leadership dulu. Leadership itu how to bring out the best of the people. Jadi bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari seseorang yang dimiliki. Bapak Prabowo melihat pembantu-pembantunya itu punya kompetensi masing-masing. Dia inginkan bahwa dia akan keluarkan yang terbaik untuk melayani masyarakatnya. Nah, si menteri-menteri kita ini mengeluarkan yang terbaik pula yang dimiliki nanti untuk melihat masyarakat itu apa kebutuhan, apa kehebatan dari masyarakat Sulawesi, masyarakat Kalimantan, masyarakat Jawa, sehingga dia bisa lebih berarti lagi. Olehnya itu, nah komunikasi politik yang harus kita lakukan adalah betul-betul harus mengerti aspirasi masyarakatnya, sentuh hatinya rakyat. Kalau hati rakyat itu sudah disentuh, apapun sebenarnya dia ingin harapkan untuk melayani dan loyal terhadap pemimpinnya. Karena ini hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ada unsur kepercayaan. Tadi disebut korupsi. Korupsi ini extraordinary crime di sini. Jadi pemimpin-pemimpin yang nanti ini pada umumnya itu pada level pemerintahan, korupsi itu banyak terjadi pada penyuapan, disuap gitu ya. Olehnya itu harus dihindari. Sistem ini harus mengurangi, mendeteksi supaya baru terjadi, baru ada pembicaraan atau apa sudah terdeteksi, sehingga tidak akan terjadi seperti itu. Karena ini sangat-sangat merugikan rakyat kita yang jumlahnya hampir 300 juta itu, dengan adanya oknum-oknum yang koruptor itu dan uang rakyat. Sebenarnya pemerintah nggak punya uang, yang punya uang itu rakyat, dibelanjakan oleh pemerintah. Harusnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan kelompok. Nah ini yang harus kita jalankan, bahwa benar-benar put people first. You are the leader. Ya, jadi
leader ini sangat banyak orang percaya bahwa itu adalah skill atau keterampilan. Sebenarnya leadership itu adalah cara kita melayani, cara kita melayani, the way of life, cara kita melayani masyarakat kita. Olehnya itu perlu ada yang namanya the highest leader of leadership. Kalau menterinya ini mengutamakan kekuasaan untuk duduk di situ, yakin dan pasti tidak akan mungkin mempunyai the highest level of leadership. Tapi kalau keinginan dia duduk di situ semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat, pada saat itulah dia bisa menerapkan namanya the highest level of leadership. Karena di otaknya, di pikirannya bukan mencari kekuasaan, tapi mencari posisi untuk melayani masyarakat. Baik, artinya memang pembekalan hari ini yang diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap calon menteri, wakil menteri dan juga kepala lembaga ini tadi seperti yang Prof. Sadik bilang, ini leadership ini penting, harus dimiliki oleh masing-masing tokoh yang menjabat nantinya supaya bisa melayani masyarakat, melayani publik lebih baik lagi. Terima kasih Prof. Nur Sadik. Bukan leadership, bukan dia yang mau dilayani, tapi dia yang melayani. Iya, bukan ingin dilayani, tapi dia yang melayani terhadap publik, terhadap masyarakat Indonesia. Terima kasih Prof. Sadik sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya selalu Prof. Assalamualaikum.